Saya Bapak dan Ibu evaluator workshop fasilitator pelatihan kepemimpinan administrator. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Tuhan Yang Maha Esa, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Nah, senang sekali saya hari ini berkesempatan untuk menyampaikan materi terkait strategi pembelajaran jejaring kerja. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, perkenalkan, nama saya adalah Astrid Puspitasari dan saat ini saya bekerja sebagai Widyaswara Ahli Muda di Pusdiklat Kementerian Komunikasi dan Informatika. Nah, Bapak Ibu, mata pelatihan jejaring kerja adalah salah satu mata pelatihan dalam rangkaian agenda kepemimpinan kinerja di dalam pelatihan kepemimpinan administrator. Nah, keterkaitan materi di tiap agenda juga saling terkait erat hubungannya diantaranya dalam agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme ini, peserta akan dibekali kemampuan untuk memahami leadership value yang mana mengelola dan mencapai kinerja unit organisasi adalah bagian aktualisasi dari nasionalisme. Nah, sedangkan untuk agenda kepemimpinan kinerja, peserta nantinya akan dibekali leadership skill, diantaranya yakni memimpin dan memberdayakan para pihak baik dari internal maupun dari eksternal organisasi demi mencapai kinerja unit organisasi. Nah, untuk agenda manajemen kinerja sendiri nantinya peserta akan mendapatkan managerial skills dalam melakukan pengelolaan kinerja unit organisasi dengan teknik dan proses yang tepat guna memastikan unit organisasi dalam mencapai target kinerja. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya untuk agenda aktualisasi di sini yang adalah di akhir agenda, peserta akan mengimplementasikan semua leadership value, leadership skill, dan juga managerial skill untuk memastikan unit organisasinya mencapai target kinerja dengan studi lapangan dan juga menyusun rancangan aksi perubahan. Sehingga diharapkan nantinya di akhir para peserta akan membuat suatu terobosan atau perubahan yang baik untuk mencapai kinerja unit organisasinya yang lebih tinggi lagi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran yang akan saya terapkan di dalam kelas pelatihan jejaring kerja ini. Nah, mata pelatihan jejaring kerja ini sesuai kurikulum mendapatkan alokasi 9 JP. Nah, untuk tujuan pembelajaran mata pelatihan jejaring kerja yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mendayagunakan jejaring kerja personal maupun organisasi untuk pencapaian kinerja organisasi. Nah, di mata pelatihan jejaring kerja ini ada 4 materi pokok, antara lain konsep jejaring kerja, konsep analisis jejaring sosial, konsep penataan ulang jejaring kerja personal dan organisasi, serta konsep pendayagunaan jejaring kerja personal dan organisasi. Nah, Bapak Ibu, adapun indikator hasil belajar diambil berdasarkan materi pokok yang ada, yakni menjelaskan konsep jejaring kerja dan berjejaring kerja. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan konsep analisis jejaring sosial. Kemudian yang ketiga adalah menjelaskan konsep penataan ulang jejaring kerja personal dan organisasi. Dan yang terakhir, menerapkan konsep pendayagunaan jejaring kerja personal dan organisasi. Nah, Bapak Ibu, seperti biasa di kelas saya pastinya akan dimulai dengan sesi pendahuluan. Nah, di sini pendahuluan akan saya mulai dengan salam pembuka dan juga perkenalan diri, di mana nanti di sesi ini diharapkan akan membangun suasana yang kondusif dan menyenangkan bagi semua peserta sehingga nantinya mereka akan siap untuk menerima materi selanjutnya. Di sini materi pendahuluan ini alokasi waktunya adalah sekitar 30 menit. Nah, kemudian selanjutnya akan dilanjutkan dengan sesi penyajian. Di sini adalah inti dari penyajian. Di sini akan memuat tentang teori-teori relevan yang berdasarkan juga adalah materi-materi pokok dan juga submateri pokok yang ada di mata pelatihan jejaring kerja. Nah, di sini nanti juga akan disampaikan contoh-contoh maupun pengalaman-pengalaman yang sesuai dengan materi-materi pokok di mata pelatihan jejaring kerja. Karena di sini adalah peserta adalah orang-orang dewasa sehingga pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan andragogi, yakni adalah pembelajaran untuk orang dewasa. Sehingga lebih baik kita akan menyampaikan contoh-contoh maupun pengalaman-pengalaman nantinya yang akan mereka terima sehingga nantinya bisa mereka internalisasi pada saat mereka kembali di unit organisasinya masing-masing. Untuk alokasi waktunya di sini adalah 345 menit gitu ya.
Bapak Ibu. Kemudian terakhir akan ditutup dengan sesi penutup. Nah, di sini akan ada umpan balik ataupun feedback. Nanti mereka akan saya berikan contoh studi kasus gitu ya. Nanti mereka akan melakukan diskusi kelompok dan juga akan dipresentasikan. Nanti akan saya berikan juga feedback ataupun umpan balik gitu. Kemudian selanjutnya akan juga ada tindak lanjut. Sehingga nantinya peserta akan mengetahui apa saja tindak lanjut yang akan mereka lakukan setelah mengikuti mata pelatihan jejaring kerja ini. Nah, pelatihan ini akan juga ditutup dengan memberikan motivasi kepada seluruh peserta, sehingga nantinya mereka akan termotivasi pada saat mereka kembali di unit organisasinya masing-masing, sehingga diharapkan nantinya akan membuat suatu perubahan ataupun terobosan yang inovatif di unit organisasinya masing-masing. Alokasi waktu untuk sesi penutup ini sama seperti pembuka, yakni hanya 30 menit saja. Nah, selain itu Bapak Ibu, untuk tugas kelompok dan individu nanti akan dilakukan saya harap sesuai dengan solusi-solusi nyata yang dapat mereka kerjakan nantinya yang sesuai di unit organisasi masing-masing. Nah, di sini saya juga menggunakan strategi 7M. 7M di sini adalah yang pertama, saya akan membangun raport dengan peserta, kemudian akan melakukan need assessment dengan peserta, karena di sini adalah pembelajaran orang dewasa, sehingga perlu memberikan contoh-contoh atau pengalaman kepada peserta, seperti video ataupun testimoni dari orang-orang hebat yang sudah melakukan terobosan-terobosan hebat di tempat kerjanya masing-masing. Ya, kemudian dari pengalaman tersebut, agar mereka bisa belajar dari pengalaman tersebut, mereka akan mengungkapkan apa saja yang mereka pelajari dari pengalaman-pengalaman ataupun video yang mereka tonton. Setelah itu pengalaman tersebut akan dianalisis sehingga dapat bermanfaat bagi peserta dan nantinya peserta dapat menyimpulkan dan menginternalisasi pengalaman yang ada untuk mendorong terobosan perubahan ke depan untuk mencapai kinerja organisasi yang lebih tinggi lagi. Nah, Bapak Ibu, metode pembelajaran yang akan digunakan untuk mata pelatihan jejaring kerja ini antara lain adalah ceramah, interaktif, tanya jawab, curah pendapat, tayangan video, storytelling, diskusi kelompok, dan juga presentasi kelompok. Nah, sedangkan untuk evaluasi pembelajaran mata pelatihan jejaring kerja ini akan dilakukan dengan metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi kelompok dengan presentasi skenario pendayagunaan jejaring kerja berdasarkan studi kasus yang mereka ambil. Nah, Bapak Ibu, di mata pelatihan jejaring kerja ini adalah salah satu rangkaian di dalam agenda kepemimpinan kinerja yang mana adalah agenda 2. Di agenda kepemimpinan kinerja ini mereka akan mempelajari kepemimpinan transformasional, komunikasi efektif, manajemen perubahan sektor publik, dan yang terakhir adalah jejaring kerja. Nah, di agenda kepemimpinan kinerja ini, para pejabat ASN administrator akan dibekali kemampuan bagaimana caranya mendayagunakan dan mengelola SDM dan juga potensi yang ada di unit organisasinya masing-masing dengan mendayagunakan jejaring kerja yang dimiliki dan tentunya menggunakan komunikasi efektif untuk atasan, bawahan, ataupun pihak internal dan eksternal. Sehingga nantinya di akhir mereka akan membuat suatu perubahan ataupun terobosan yang inovatif untuk unit organisasinya demi mencapai kinerja organisasi yang lebih tinggi lagi. Bapak Ibu, demikian strategi pembelajaran mata pelatihan jejaring kerja di agenda kepemimpinan kinerja. Terima kasih atas perhatiannya, selamat siang dan sampai jumpa di video selanjutnya.